Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dwi Uni Saada dengan NIM 207190016 dari kelas Tadris IPA A. Di sini saya akan menjelaskan terkait artikel yang saya buat dengan judul Pengaruh Manajemen Tenaga Pendidik dalam Upaya Meningkatkan Efektivitas Pembelajaran di Masa Pandemi. Abstrak. Peran manajemen tenaga pendidik sangat penting dalam meningkatkan efektivitas proses pembelajaran di masa pandemi. Berbagai usaha yang dilakukan agar meningkatkan kualitas pendidik dengan tetap mempertimbangkan protokol kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah. Dalam meningkatkan efektivitas belajar di masa pandemi, ada berbagai hambatan, berbagai faktor, mulai dari keterbatasan penjelasan materi dan juga keluarga peserta didik, seperti keterbatasan sarana prasarana yang kurang responsif. Tetapi Kementerian Pendidik dalam upayanya mengkonstruksikan pendidik di semua jenjang agar menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dari rumah. Oleh karena itu, peran manajemen pendidik ini sangat dibutuhkan dalam memanage atau mengelola pembelajaran, mulai dari planning, pengorganisasian atau organizing, pelaksanaan atau actualing, dan evaluasi dalam rangka meningkatkan efektivitas pembelajaran di masa pandemi saat ini. Kemudian pendahuluan. Di era sekarang, pengaruh manajemen tenaga pendidik atau kepala sekolah, pengawas, dan administrasi sangat berpengaruh dalam efektivitas belajar mengajar siswa di era pandemi ini. Dan dalam menunjang efektivitas belajar siswa di sekolah menjadi baik, perlu adanya ketegasan lembaga pendidik dalam memotivasi dan memberikan semangat kepada pengajar. Dan lembaga pendidik ini seperti sekolah juga harus memiliki kemampuan menjaga kerja yang kondusif. Dan sebagai seorang pengajar harus mampu menggunakan sebuah metode sarana prasarana yang tepat agar proses belajar mengajar menjadi lebih menyenangkan. Ketika dalam sebuah pembelajaran sangatlah berpengaruh beberapa komponen. Yang pertama yaitu peserta didik, kemudian kepala sekolah, kurikulum, fasilitas seperti perpustakaan, laboratorium, kemudian kualitas pembelajaran seorang guru. Kita masuk ke kajian teori. Yang pertama yaitu manajemen tenaga pendidik. Manajemen merupakan proses yang khusus dengan target untuk mencapai suatu tujuan secara maksimal dengan memaksimalkan semua fasilitas yang tersedia. Menurut Emuliasa, manajemen pendidik merupakan proses pengembangan kegiatan kerjasama sekelompok orang untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Proses pengendalian kegiatan tersebut mencakup perencanaan, pengorganisasian, aktualisasi, dan pengawasan sebagai suatu proses untuk visi menjadi aksi. Perencanaan pembelajaran tenaga pendidik dan kependidikan adalah pengembangan strategi dan penyusun tenaga dan kependidikan sumber daya manusia atau SDM yang komprehensif guna memenuhi kebutuhan organisasi dan masa depan. Perencanaan SDM. Dengan melakukan perencanaan ini, segala fungsi SDM dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien. Kemudian yang kedua, efektivitas pembelajaran. Efektivitas pembelajaran dapat dilihat dari aktivitas siswa selama pembelajaran berlangsung, respon siswa terhadap pembelajaran, dan penguasaan konsep siswa. Untuk mencapai suatu konsep pembelajaran yang efektif, definisi perlu adanya hubungan timbal balik antara siswa dan guru untuk mencapai suatu tujuan secara bersama, dan juga harus sesuai dengan kondisi lingkungan sekolah dan sarana prasarana serta media pembelajaran yang dibutuhkan untuk membentuk tercapainya seluruh aspek pengembangan siswa. Kita masuk ke dalam metode penelitian. Pendekatan ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan dua teknik. Yang pertama yaitu pengamatan terlibat. Penelitian terlibat langsung dengan objek
yang diteliti sehingga peneliti mengetahui secara langsung dengan apa yang ingin diteliti. Yang kedua, dokumentasi. Teknik ini dilakukan dengan pengumpulan data-data penting yang sulit diperoleh dengan teknik pengamatan. Penelitian ini menekankan pada pengaruh penggunaan diri di peneliti sebagai instrumen. Penelitian ini dilakukan dengan mencari sumber informasi di lingkungan sekitar tentang pembelajaran yang sedang dilakukan di masa pandemi ini. Dan juga pengamatan ini dilakukan di sekolah yang terdapat di daerah terdekatnya dengan mencari informasi tentang berbagai manajemen tenaga pendidik di sana. Dengan mengamati dan mencari informan ke lingkungan sekitar dan sekolah lingkungan tersebut, kita akan mendapatkan data yang memperkuat pernyataan kita tentang keefektifan proses belajar mengajar di masa pandemi. Data yang sudah didapatkan melalui pengamatan serta pengumpulan data dari berbagai sumber informan, kita bisa melihat bagaimana seorang masyarakat dan lembaga sekolah ini bisa memanage keefektifan belajar di masa pandemi ini. Kita masuk ke hasil. Berdasarkan hasil pengamatan dari informan dari lingkungan sekitar dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu pengamatan lingkungan sekitar. Pandemi virus corona sangat mempengaruhi manajemen tenaga pendidik dalam upaya meningkatkan keefektifan belajar siswa, terutama pendidikan anak usia dini karena keterbatasan media belajar dan hanya menggantungkan pada wali muridnya. Media pendidikan anak SD maupun SMP setelah mengamati dan mencari informasi dari lingkungan sekitar didapatkan 40% belum efektif. Dan salah satu media yang digunakan yaitu menggunakan ponsel. Dan di sini bukan hanya manajemen pendidik yang sangat berpengaruh dalam keefektifan belajar siswa di masa pandemi, namun pengaruh dari wali murid juga sangat mempengaruhi keefektifan belajar siswa. Peran wali murid ini juga sangat berpengaruh pada keefektifan belajar siswa, yaitu wali murid harus benar-benar memperhatikan anak mereka agar tetap belajar pada jam pembelajaran dan selalu mengingatkan tentang tugas yang harus dikerjakan. Dalam pengamatan dan penjelasan dari informan, para wali murid ini kesulitan dalam menghandle anak mereka karena keterbatasan ilmu mereka dan umur dari orang tua sekitar berumur 40 tahun ke atas. Jadi mereka itu keterbatasan ilmu dan juga mereka keterbatasan dalam menggunakan ponsel. Sebagai seorang pendidik, kita itu harus lebih memperhatikan siswa mereka tentang hal ini. Pendidik harus bisa merancang sebuah pembelajaran yang efektif seperti membuat pertemuan di luar pembelajaran dengan mengunjungi desa dan memberikan arahan maupun sekilas materi yang dipelajari. Kemudian dalam menunjukkan masyarakat, seorang pendidik itu juga tetap memperhatikan protokol kesehatan seperti menggunakan masker, mencuci tangan, kemudian tidak berkerumun. Dalam hal ini, peran pendidik itu sangat berpengaruh besar bagi upaya meningkatkan efektivitas belajar siswa, yaitu ketika pendidik harus lebih memperhatikan manajemen tenaga pendidiknya untuk bisa mewujudkan tujuan pembelajaran. Kemudian yang kedua, lingkungan sekolah. Peranan tenaga pendidik dalam meningkatkan prestasi belajar pendidik itu sangat penting. Salah satu indikasi keberhasilan tugas tenaga pendidik adalah jika peserta didik mampu mencapai prestasi belajarnya dengan sebaik mungkin. Oleh karena itu, dinyatakan bahwa tenaga pendidik itu bertanggung jawab atas ketercapaian hasil. Kita masuk ke analisis atau pembahasan. Berdasarkan hasil penelitian dari pengamatan siswa yang ada di lingkungan sekitar dan sekolah yang kita amati, jika dilihat keefektifan belajar siswa di masa pandemi ini bisa efektif dengan tetap menggunakan manajemen tenaga pendidikan. Seorang pendidik dan juga tenaga pendidik itu memiliki tanggung jawab dalam meningkatkan kualitas pendidikan yang telah dilakukan dengan baik.
Manajemen tenaga pendidik atau guru dan pegawai mutlak harus diterapkan oleh kepala sekolah agar dapat mendayagunakan tenaga pendidikan secara efektif dan efisien untuk mencapai hasil yang optimal. Perencanaan merupakan salah satu fungsi dari manajemen yang tidak boleh ditinggalkan. Bisa dikatakan bahwa perencanaan dalam pendidikan merupakan praktik yang terjadi sepanjang waktu. Dan juga seorang kepala sekolah harus mengetahui penyebab dasar melemahnya motivasi dan kinerja guru, agar nantinya kepala sekolah itu mampu mengambil langkah untuk membina atau pelatihan apa yang cocok diberikan kepada mereka agar motivasi dan kinerja mereka itu dapat kembali efektif dan optimal dan dapat melaksanakan tugasnya maupun kewajiban mereka di masa pandemi ini. Dengan penerapan tenaga pendidikan manajemen tenaga pendidik yang dilakukan oleh pendidik seperti kepala sekolah, itu akan meningkatkan keefektifan belajar siswa terutama di era sekarang. Terima kasih presentasi dari saya. Mohon maaf atas kalau ada salah tutur kata. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.